Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosides Fitriani, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan luar sekolah Universitas Sriwijaya. Saya membawakan materi tentang tahap pembelajaran interaktif pada pendidikan anak usia dini. Baiklah, dari materi saya tersebut terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan analisis sasaran belajar. Tahapan ini terdapat 2 lagi, yaitu pertama, perkenalan dengan sasaran belajar. Gunanya untuk mengetahui identitas sasaran kita seperti umuran sasaran dan jenis kelaminnya. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk memahami sasaran tersebut. Apalagi sasaran tersebut seperti anak usia dini yang kebanyakan enggan untuk mengikuti orang yang tidak dikenalnya. Maka itu kita bisa menggunakan cara dengan membujuknya sesuai dengan identitas mereka. Terus ada karakteristik sasaran belajar. Biasanya anak usia dini memiliki sifat yang unik, cenderung ceroboh dan kurang berhitungan, berada dalam masa potensial, bersifat relatif, spontan, bersifat aktif dan energik, egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, berjiwa berpetualang, memiliki imajinasi dan fantasi yang sangat tinggi. Baiklah, yang kedua ada tahap perencanaan sasaran belajar. Tahapan tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemilihan media belajar, pemilihan strategi belajar. Pemilihan media belajar bisa seperti media audio. Media audio adalah sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif atau pendengaran, serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio dan kaset. Untuk pendidikan anak usia dini, media ini dapat digunakan untuk memutar sebuah cerita ataupun lagu-lagu untuk anak-anak. Melalui media ini, anak diperintahkan untuk menyimak, mendengarkan, atau bahkan meniru cerita atau lagu-lagu yang diputarkan. Manfaat media audio ini untuk anak usia dini ialah dapat merangsang perkembangan imajinasi dan perkembangan bahasanya. Oleh karenanya, untuk dapat memanfaatkan media audio dengan baik, media ini dapat dipersiapkan secara maksimal, seperti besar kecilnya volume, serta intonasi suara yang didengarkan. Intinya adalah seorang anak dapat menangkap dan memahami suara yang didengarnya, baik itu cerita maupun lagu anak-anak. Yang kedua ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Bentuk media visual adalah media grafis atau media proyeksi. Dibandingkan dengan media audio tadi, media visual dapat situasi tertentu lebih baik digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya bagi anak usia dini. Dengan menggunakan penglihatannya, seorang anak akan dapat lebih mengetahui persis tentang sesuatu yang dipelajari. Hanya saja bagi anak yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, media ini kurang pas untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara atau unsur gambar. Jenis media ini dibedakan menjadi 2, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai, film rangkai suara, dan cetak suara. Sedangkan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan suara dan gambar yang bergerak seperti film suara atau video kaset. Penggunaan alat peraga tersebut dalam kegiatan pembelajaran Penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan serta alur dunia anak adalah dunia bermain. Selaras dengan hal tersebut, selanjutnya ada pemilihan strategi belajar. Dalam strategi ini kita bisa memilih contohnya seperti metode bercerita. Metode bercerita adalah metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kepada peserta didik.
Kejadian atau peristiwa tersebut disampaikan kepada peserta didik melalui tutur kata, ungkapan, dan mimik wajah yang unik. Metode ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah seperti menyampaikan cerita di hadapan anak secara langsung. Kedua, mendengarkan anak menceritakan pengalamannya. Dan yang ketiga, menggunakan media sebagai sarana dalam menyampaikan cerita. Lalu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dimaksudkan untuk menanyakan sejauh mana anak tersebut telah mengetahui materi yang telah diberikan serta mengetahui tingkat proses pemikiran siswa. Metode tanya jawab tersebut dilakukan dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada anak didiknya dan anak didik tersebut menjawabnya atau sebaliknya. Lalu ada metode bermain. Metode bermain adalah metode yang menerapkan suatu permainan atau mainan tertentu sebagai wahana pembelajaran siswa. Bermain adalah salah satu kesukaan mayoritas anak usia dini. Semua anak suka bermain meskipun bersifatnya sangat sederhana. Oleh karenanya, metode ini rasanya sangat cocok bila diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini. Lalu ada metode bercakap. Metode ini dilakukan dengan cara adanya komunikasi antara guru dan anak saling berkomunikasi pikiran, gagasan, ide, dan perasaan secara verbal. Lalu ada metode karya wisata, yaitu suatu metode yang mengajarkan peserta didik. Lalu ada metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode yang mengajak anak untuk ke suatu tempat tertentu untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Guru membawa anak-anak ke objek-objek yang sesuai dengan tema untuk mendapatkan pengalaman belajar yang dilakukan melalui observasi. Lalu ada metode demonstrasi atau metode yang mempertunjukkan suatu cara atau keterampilan kepada anak dengan bertujuan agar anak memahami dan melakukan dengan cara yang benar. Dengan kegiatan demonstrasi, guru dapat meningkatkan pemahaman anak melalui penglihatan dan pendengaran. Lalu ada metode eksperimen. Metode ini memberikan pengalaman dan sekaligus mengamati akibat dari apa yang dilakukan anak. Contohnya air dipanaskan, air dicampur dengan minyak, warna dicampur, balon ditiup, dan lain-lainnya. Lalu ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini dilakukan oleh guru dengan meminta anak mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh guru. Metode ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sendiri secara tuntas dan melaksanakan kegiatan dengan nyata. Lalu ada metode proyek, ialah suatu metode yang digunakan untuk melatih kemampuan anak memecahkan masalah yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada metode sosiodrama. Metode ini merupakan pemberian pengalaman kepada anak dengan bermain peran, di mana anak diminta untuk melakukan atau memainkan peranan tertentu dalam suatu permainan peran. Lalu ada metode pembiasaan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang membiasakan suatu aktivitas kepada seorang anak atau peserta didik. Adanya metode ini dilatar belakangi dan dipengaruhi oleh teori behaviorisme. Dalam konteks ini, anak dibiasakan melakukan perbuatan yang positif sehingga akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada metode keteladanan. Metode keteladanan ialah metode pembelajaran yang didasarkan pada contoh tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang tua ataupun pendidik. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, metode keteladanan harus ditunjukkan oleh peserta didik, sebab salah satu karakteristik dan keunikan anak usia dini ialah suka meniru apa yang dilihat akan dilakukannya. Baiklah, yang ketiga ada tahapan evaluasi belajar. Tahapan tersebut untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan sumber belajar yang berkualitas.
Seperti ada 3 macam evaluasi pada pendidikan. Macam-macam tersebut diantaranya, yang pertama evaluasi pada anak. Evaluasi pada anak yaitu membantu proses pembelajaran pada anak. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui sejauh mana anak menangkap pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Jadi, jika guru mengetahui ada anak yang kurang menangkap atau memahami pelajaran diberikan oleh guru akan membantu dan membimbingnya secara bertahap agar anak tersebut dapat memahami pembelajaran seperti halnya dengan teman-teman yang lain. Lalu yang kedua yaitu evaluasi pada guru. Evaluasi pada guru yaitu bagaimana cara guru menghadapi setiap anak didiknya. Seorang guru harus cerdas dan kreatif, tetapi di samping cerdas dan kreatif, hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kesabaran. Terlebih jika guru sabar dalam menghadapi anak didiknya. Karena karakter setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang mudah diatur, ada yang agak sedikit rewel, bahkan ada yang rewelnya dan tidak mau diatur sama sekali. Jika guru harus sabar dan jadi guru harus sabar dan pandai-pandai dalam menangani anak-anak didiknya. Yang terakhir yaitu evaluasi pada program. Yang dimaksud di sini ialah suatu yayasan atau lembaga yang memimpin dan mengatur sekolah-sekolah. Evaluasi pada program maksudnya yaitu bagaimana cara memimpin dan mengatur sekolah-sekolah, apakah sudah berjalan atau belum. Baiklah, segitu saja materi dari saya.